Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Reza Tifeni Azahra, name 1902220. I'm from International Class, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Faculty of Science Education, Padang State University. Okay, on this occasion, I will explain a topic about the foundation of learning mathematics for early childhood. And my lecturer, namely Dr. Neni Mahyudin MPD. Oke, langsung saja. In the foundation of learning mathematics for early childhood, there are 2 points that I will explain. The first, learning theory, namely cognitive theory, developmental theory, and constructivist theory. Second, the relation of learning mathematics to aspect of child development. Next, kita masuk ke pembahasannya ya. Tujuan umum pengenalan matematika pada anak usia dini adalah agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung atau matematika, sehingga nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang yang lebih kompleks. Sedangkan tujuan khusus pengenalan matematika pada anak usia dini yaitu agar anak 1. Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar, atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, agar anak memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, agar anak memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuai peristiwa terjadi di sekitarnya. Yang terakhir, yaitu agar anak memiliki kreativitas dan daya imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Next, theories about early childhood mathematics learning. A. Masa PK berhitung pada anak. Orang tua dan guru harus tanggap memperhatikan anak apabila anak sudah menunjukkan masa PK atau kematangan untuk berhitung. Segera memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga perkembangan kemampuan berhitung anak dapat berkembang secara optimal. Masa yang strategis untuk mengenalkan berhitung pada pembelajaran matematika adalah sejak usia dini atau anak usia tingkat TK, yang mana masa ini sering disebut dengan masa keemasan atau golden age. Karena anak sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan serta rasa keingintahuannya yang tinggi akan tersalurkan apabila mendapat rangsangan dan motivasi atau dorongan sesuai dengan perkembangannya. B. Tahapan penguasaan berhitung di matematika. Tahap penguasaan berhitung di matematika dimulai dari bahasa yang digunakan, hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mengambil contoh terdekat yang berada di lingkungan anak. Dalam permainan matematika, anak dapat dikelompokkan yaitu 1. Mastery of concept atau penguasaan konsep, yang mana pemahaman atau pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung benda atau bilangan. 2. Transition period, yaitu proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. 3. Lambang or simbol, merupakan visualisasi dari berbagai konsep, misalnya lambang 5 untuk menggambarkan konsep bilangan 5, merah untuk menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Learning theory according to Jean Piaget. 1. Cognitive development. Jean Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai tahun 1980. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi or epistemologi genetik. Karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. 2.
Intellectual development. Cognitive development is logical growth from infancy to adulthood. According to Piaget, the stage of intellectual development terjadi melalui 4 tahap, yaitu 1. Sensory motor stage, usia 0 sampai 1,5 tahun. 2. Pre-operational stage, usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. 3. The concrete operational stage, usia 6 sampai 12 tahun. And the last, 4. The formal operational stage, usia 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahapan tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda-beda, karena setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru atau operasi. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, mungkin saja seorang anak berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan anak lain yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikir. Namun, urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkatan-tingkatan berikutnya. Oke, itulah penjabaran saya tentang teori pembelajaran matematika dan hubungannya dengan aspek perkembangan anak, terutama dikembangkan oleh teori Jean Piaget. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Oke, saya Resa Tiffany Azahra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.